Oke, soal berikutnya ya. Di sini ada sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 25 Newton ya. Lihat di sini panahnya ya, ditarik oleh gaya sebesar 25 Newton yang membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, horizontalnya yang mana ini? Garis putus-putus ini ya. Ini adalah bidang horizontal. Jadi gaya F ini membentuk sudut theta yang besarnya 37 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, tentukan besar komponen vektor gaya pada sumbu X dan Y. Gitu. Nah, berarti kita perlu uraikan nih vektor F 25 Newton ini ke sumbu X ya dan ke sumbu Y. Gitu. Nah, mudahnya kita gambarkan lagi dulu aja si garis vektornya ya. Nah, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X gitu. Nah, selanjutnya kita gambar lagi si vektor F sama dengan 25 Newtonnya ya. Ini F sama dengan 25 Newton. Nah, lihat di sini membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Horizontal ini berarti yang X ini ya. Ini adalah sudut theta. Di mana sudut tetanya berapa tadi? Di soal diketahui 37 derajat. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah tentukan vektor gaya di sumbu X dan Y. Berarti kita proyeksikan nih, si F ini yang pertama ke X dulu. Berarti kemana? Ke arah sumbu X nih kita bantu ya. Pakai garis putus. Ya, ini adalah vektor F X. Nah, yang sumbu Y-nya gimana? Ya kita pakai garis bantu atau garis proyeksi ke sumbu Y. Nah, ini adalah vektor F arah Y atau vektor FY. Nah, kita sekarang tugasnya adalah mencari besar Fx dan Fy-nya. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa cari bagaimana caranya? Fx dulu ya. Fx sama dengan Fx ini pembentuknya adalah 25 Newton. Berarti F-nya ini dikalikan dengan apa? Cos atau sin? Cos ya, karena Fx ini posisinya ada di samping persis dari theta-nya. Maka yang digunakan adalah cos theta. Lalu kita substitusikan saja. F yang diketahui adalah 25 Newton. Berarti kita masukkan F-nya 25. Cos theta-nya berapa? 37 ya, diketahui dari soal. Nah, berarti 25 dikali cos 37 berapa? 4/5 ya. Berarti Fx-nya sama dengan 25 dibagi 5 dikali 4. Berarti berapa? 20 Newton. Ini adalah besar vektor gaya arah sumbu X. Fx-nya adalah 20 Newton. Nah, selanjutnya kita bisa mencari besar F Y sama dengan vektor pembentuknya adalah F ya, 25 Newton. Dikali sin atau cos. Nah, kalau Fy lihat, Fy ini sebenarnya ada di mana? Di depan sudut ya. Kok bisa di depan? Padahal ini kelihatannya ada di belakang theta. Si Fy ini kita bisa pindahkan ke depannya sini. Nah, jadi Fy yang ada di sini kita pindahkan ke depannya. Emang boleh vektor dipindahkan? Boleh, asal besarnya sama, arahnya sama. Besarnya lihat dari mana? Besarnya dilihat dari panjang panahnya. Panjang panahnya harus sama, kemudian arah panahnya juga harus sama. Itu bisa dipindahkan. Berarti ketika kita Fy-nya pindahkan ke depan dari theta, kita bisa menggunakan sinus atau sin ya. Sinus berapa? Ya 37 derajat. Dimasukin nih nilainya. F-nya berapa? 25. Sin 37 berapa? 3/5. Berarti besar Fy sama dengan 15 Newton ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa Fy-nya adalah 15 Newton dan Fx-nya adalah 20 Newton. Sudah cukup sampai sini.
kita bisa mengetahui besar komponen vektor gaya pada sumbu X dan Y. Gitu. Oke, soal berikutnya ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besar resultan vektor berikut. Nah, di sini ada berapa vektor? Ada vektor gaya 1, F1, dan vektor F2. Jadi ada dua vektor ya. Nah, kita lihat di sini. F1-nya membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal atau terhadap sumbu X. Yang artinya dia pasti akan memiliki komponen X ya. Dan komponen Y gitu. Nah, berarti kita perlu uraikan dulu yang F1, baru nanti kita cari resultannya. Gitu ya. Nah, berarti kita kelompokkan dulu ya. Di sumbu X ada siapa aja. Gitu. Dan nanti di sumbu Y itu ada siapa aja vektornya gitu ya. Nah, kita lihat F1. F1 ini kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini adalah vektor F1 X. Nah, ketika kita proyeksikan ke sumbu Y, ya, nah ini, maka akan jadi vektor F1Y. Nah, F2 itu kenapa kita tidak perlu proyeksikan? Karena dia sudah ada di sumbu X, gitu. Oke, sekarang kita kelompokkan ya. Nah, F1X itu ada di sumbu X ya. Berarti F1X. Kemudian ada F2. F2 yang besarnya adalah 20 Newton. Gitu. Nah, sekarang F1X kita cari ya besarnya. F1X itu pembentuknya adalah F1. Berarti kita tulis F1 dikali cos theta. Sudutnya berapa? 60 derajat. Ingat ya, dia kenapa cos? Karena si F1X ini tepat di samping 60 derajat. Dia nempel nih dengan 60 derajat, maka dia pakai cos. Ya. Berapa? 24 dikali cos 60 setengah ya. Berarti F1X sama dengan 12 Newton. F2-nya tadi udah 20 Newton. Oke, gitu ya. Berarti sekarang kita tinggal cari apa? Sumbu Y-nya. Ya, sumbu Y ada siapa? Ada F1Y. F2 ada Y-nya nggak? Nggak ada karena dia tepat di X. Maka kita cari F1Y. F1Y pembentuknya adalah F1. Berarti kita masukkan F1 dikali cos atau sinus? Sinus ya, karena si Y ini ada di depan 60 derajat. Atau dia tidak nempel dengan 60 derajat, maka dia sinus 60 derajat. Berarti 24 dikali sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Berarti F1Y adalah 12 akar 3 Newton. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing gaya di setiap sumbunya, X dan Y, kita jumlahkan masing-masing. Sigma Fx, ada siapa aja? Ada F1X. F1X arahnya kemana? Ke sumbu X negatif, berarti min F1X. F2-nya kemana? Ke arah X positif, berarti positif F2. Kita masukkan nilainya, min 12 plus 20. Berarti berapa? 8 Newton. Nah, ini adalah sigma Fx-nya. Sekarang kita lihat yang sigma Fy. Fy itu hanya ada F1Y. Tapi arahnya kemana? Arahnya ke bawah atau ke Y negatif. Berarti min 12 akar 3 Newton. Itu ya. Nah, berarti kita udah punya nih sigma Fx sama sigma Fy. Nah, sekarang kita bisa mencari
resultan. Resultannya kita cari dari sigma Fx dikuadratkan ditambah dengan sigma Fy dikuadratkan. Gitu. Nah, berapa? Sigma Fx kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah berapa? Minus 12 akar 3 kuadrat. Berarti 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 12 pangkat 2 dikali akar 3 kuadrat. Berapa? 432 ya. Berarti resultannya adalah akar berapa? 64 ditambah 432 yakni 496. Atau resultannya bisa juga kita tulis disederhanakan jadi 4 akar 3 1 Newton. Gitu. Ya. Oke. Oke, soal berikutnya ya. Perhatikan diagram vektor gaya di bawah ini. Besar resultan ketiga vektor di bawah ini adalah, nah, ini kita ada 3 vektor ya. Yang sebelum-sebelumnya itu hanya 2 vektor, sekarang ada 3 vektor. Nggak masalah ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada F1 20 Newton, F3 30 Newton, dan F2 ya, mohon maaf, F2-nya 30 Newton, dan F3-nya adalah 20 Newton. Nah, yang menarik di sini adalah F3-nya. F3-nya dia miring ya, membentuk sudut 53 derajat. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya, sudutnya ini dibentuk dengan sumbu Y. Ya, jadi ini sudutnya nempel dengan sumbu Y, bukan dengan sumbu X. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti di penentuan F3Y dan F3X-nya. Ya, oke. Sekarang kita uraikan dulu nih. Uraikan dulu yang F3 ini. Karena dia miring ya, kita perlu uraikan ke X dan Y. Nah, pertama kita uraikan dulu ke X-nya. Ya, nah ini. Ini adalah vektor F3 arah X. Ya. Nah, sekarang kita uraikan ke arah Y. Nah, ini adalah vektor F3Y. Ya. Oke, gampang ingat ya. Pokoknya yang diproyeksikan ke sumbu X itu adalah komponen di X atau F3X-nya. Nah, yang ke arah Y itu berarti F3Y-nya. Ya, ingat-ingat nih cara penguraiannya. Nah, lanjut ya. Kita bedah satu-satu, kelompokkan satu-satu ke setiap sumbunya. Nah, sumbu X. Ya, ada sumbu X. Sumbu X ada siapa aja? Ada F3X dan ada F1 ya. Ini F1 ini 20 Newton dan F3X. Berarti kita tulis dulu F1 yang diketahui itu langsung 20 Newton. Nah, yang F3X-nya itu perlu kita cari dulu ya. Perlu kita cari. F3X-nya berapa? Dilihat, dia pembentuknya adalah F3. Berarti F3 dikali cos atau sin. Nah, ini ya, perbedaan dengan soal sebelumnya. Kalau di sini, dilihat F3-nya itu tidak di samping sudut, ya, tidak nempel dengan sudut 53, tapi dia jauh ya, atau di depannya. Nih, ini kalau kita geser ada di depannya. Berarti kita pakainya sinus atau sin 53, ya. Nah, udah kita langsung substitusi aja. F3 besarnya 20 Newton. Sin 53 itu 4/5. Berarti berapa? F3X-nya 16 ya. 16 Newton. Oke. Nah, ada lagi X-nya? Nggak ada ya. Berarti tinggal kita cari di sumbu Y. Ya. Sumbu Y ada F3Y. Nih, lihat ke atas ya. F3Y dan F2Y yang ke bawah. Kita tulis yang sudah diketahui adalah F2. Ya. F2-nya adalah 30 Newton. Sedangkan F3Y-nya itu kita perlu cari dulu. F3Y. F3Y pembentuknya adalah F3. 20 Newton ya. F3 dikali, nah lihat
karena F3Y ini ada di samping sudut 53, maka kita gunakan cos 53. Ya. Nah, sekarang berapa F3-nya tadi? 20 Newton. Dikali cos 53 itu berapa? 3/5. Berarti berapa ini? 12 ya. 12 Newton. Nah, sekarang setelah kita udah mengetahui masing-masing sumbu X-nya, sumbu Y, kita jumlahkan masing-masing sumbunya nih. Sigma F arah X. Berapa? F1. F1 arahnya kemana? Ke kanan, berarti positif. F3X arahnya kemana? Ke kiri ya. Sumbu X negatif. Berarti negatif berapa? 16 Newton. Berarti Fx-nya, sigma Fx-nya berapa? 4 Newton ya. Oke. Itu sigma Fx. Sekarang sigma Fy ya. Sigma Fy kita lihat. Ada siapa? F2 ya. F2-nya itu kemana arahnya? Ke bawah atau ke Y negatif. Berarti F2 nilainya negatif. Min 30. F3Y arahnya kemana? Ke atas ya. Ke arah Y positif. Berarti positif. Nilainya berapa? 12 Newton ya. Oke, berarti sigma Fy sama dengan min 18 Newton. Gitu. Nah, sekarang kita cari resultannya. Betul. Resultannya adalah sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Kita masukkan sigma Fx-nya tadi berapa? 4. Berarti 4 kuadrat ditambah sigma Fy-nya berapa? Min 18. Berarti min 18 kuadrat. Berapa ini? 4 kuadrat? 16 ya? 16. Lalu, min 18 kuadrat sama dengan 3, 2, 4 ya. Berarti R-nya itu sama dengan akar dari 16 ditambah 324. Berapa? 340. Berarti resultannya adalah akar 340 Newton. Gitu. Oke, gitu ya. Oke. Oke, ya soal berikutnya ya. Nah, di sini kita diketahui ada kapal A mendeteksi kapal B bergerak ke arah yang berbeda dengan besar kecepatan berturut-turut 8 meter per second dan 4 meter per second. Berarti berturut nih ya, berarti ada vektor A, ya atau kita sebut ini karena kecepatan ya, kita pakai simbolnya V. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita pakai simbolnya F ya, karena ini kecepatan berarti kita pakai simbolnya V. VA itu dia berapa? 8 meter per second. Nah, VB-nya berapa? 4 meter per second. Nah, membentuk sudut 60 derajat. Ya, berapa resultan kedua vektor? Kita bisa menggunakan rumus kosinus nih, karena kita udah tahu tetanya adalah 60 derajat. Nah, tapi bagaimana kita bisa menggambarkan vektornya? Nah, mudahnya adalah kita mulai dari vektor VA-nya dulu ya. VA-nya adalah 8 meter per second. Ya, 8 meter per second. Ini adalah VA. Lalu kita buat yang VB-nya. Karena sini ada membentuk 60 derajat, kira-kira 60 derajat itu segini. Ya, kepanjangan. Nah, segini ya. Ini adalah VB-nya yang besarnya 4 meter per second. Nah, resultan itu yang mana? Kita bisa menggunakan metode jajar genjang, betul ya. Jadi kita membuat garis proyeksi di sini. Garis proyeksi 8 meter per second dan garis proyeksi 4 meter per second. Nah, baru kita tarik garis ya. Dari pertemuan pangkal vektor ke ujung vektor sini. Nah, ini adalah vektor resultannya gitu.
Nah, kita tinggal sekarang menghitung resultannya berapa. Kita bisa menggunakan rumus kosinus. R sama dengan ya VA kuadrat ditambah VB kuadrat ditambah 2 kali VA dikali VB cos berapa? Cos theta. Theta-nya berapa? 60 derajat. Ya. Nah, kita langsung substitusikan saja nilai-nilainya. VA 8, berarti 8 kuadrat ditambah VB berapa? 4 meter per second, berarti 4 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 4 ya. Cos 60 berapa nilainya? Setengah ya. Nah, sekarang kita hitung nih. Ini kita coret dulu ya. 2 sama 2 bisa dicoret. Lalu kita hitung berapa? 8 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64 ditambah 4 kuadrat. Berapa? 4 kuadrat 16 ya. Ditambah 8 kali 4 3 2. Berarti R berapa totalnya? 64 tambah 16 80. 80 tambah 32 berarti berapa? 112. Berarti resultan dari vektor 8 meter per second dan 4 meter per second yang membentuk sudut 60 derajat itu adalah akar 112 meter per second. Itu ya? Oke.